Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Siapa yang tidak masuk? Ini ada yang kosong. Harusnya kalau tidak masuk harus ada surat atau bisa di WA group memberikan kabar, gitu kan? Sakit atau kemana seperti itu kan? Itu menandakan supaya kita belajar hidup disiplin. Alhamdulillah ya, pada pagi hari ini kita kembali lagi melanjutkan pelajaran kita seperti biasa, tematik ya. Seperti itu. Namun sebelum kita belajar, ayo kita kebiasaan kita sebelum belajar apa dulu? Berdoa dalam hati saja ya, uangnya. Dimulai dipimpin oleh ketua kelas. Ya, berdoa sudah, artinya kita meminta doa supaya materi pelajaran hari ini kalian bisa memahami, bisa kalian bawa sampai akhir hayat kalian. Betul? Sebelum kita mulai, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, berdua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Ya. Sesuai kebiasaan kita ya. Anak-anak sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan ya, kalian hari ini kita akan kembali lagi ya. Tadi Bapak sampaikan kita melanjutkan pelajaran kita hari ini. Ya, jadi kalau kemarin itu kan kalian sudah belajar tentang panas ya. Pada tema 1 ataupun kalor. Seperti itu kan. Nah, sekarang kita akan kembali lagi melanjutkan pelajaran kita pada hari ini, melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Coba kalian lihat keluar, mata pandangan matanya menuju keluar, lihat. Cuacanya seperti apa ya? Cerah ya. Karena ini adalah pagi hari cerah. Kalian juga harus cerah. Itu karena apa sih? Ada cahaya. Cahaya apa itu yang kalian lihat? Jauh tidak matahari? Jauh ya. Kita hidup di planet apa? Matahari kan bintang yang letaknya sangat jauh gitu kan. Ternyata sampai ke bumi kita bisa menikmati cahaya matahari. Coba
hadiah yang luar biasa yang diberikan Tuhan kepada manusia. Kalau tidak ada cahaya matahari, ya dingin ya. Betul tidak? Nah, luar biasa pemberian Tuhan yang diberikan ya. Selain manusia, hewan, tumbuhan juga memanfaatkan cahaya matahari itu untuk kehidupan. Karena sumber dari kehidupan juga matahari itu cahayanya. Nah, supaya kalian lebih semangat, coba berdiri. Di depan kalian itu kan ada buku ya. Pegang, mulai ngomong. Pegang, yo. Coba pegang, masing-masing pegang buku kalian sendiri. Nanti caranya kalian putar di antara teman satu kelompok sambil nyanyi balonku ada 5. 2 kali lagu. 1, 2, 3. Punya Eli. Oh, jadi pindah ya? Punya Ani di siapa? Di Eli. Rafi, buku siapa lahir? Ajija. Punya Rafi di siapa? Fikri. Kamu? Amin. Buku siapa? Nopal pindah ya bukunya ya. Nantinya bukunya berpindah. Gitu kan, dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Terjadi suatu perpindahan. Nah, itu ada kaitannya dengan materi yang akan Bapak ajarkan pada hari ini, yaitu perpindahan panas. Apakah panas bisa berpindah? Bisa. Bisa? Bisa, panas bisa berpindah ya. Itu kan? Nah, nanti untuk lebih jelasnya lagi, coba kalian perhatikan penjelasan Pak Guru. Siap? Yang tidak semangat tadi belum sarapan. Belum? Wah, kasihan kamu. Kecotan. Artinya Alan masih di rumah Alan, belum berpindah ke dalam perut Alan. Galmes seperti itu ya. Siap menyimak penjelasan pelajaran hari ini? Siap. Oke, Bapak lanjutkan. Coba kalian lihat semua ke depan. Nah, lihat, konsentrasi. Bukan sulap, bukan sihir ya, tapi kita belajar untuk menjadi lebih baik. Itu kita belajar tematik kelas 5.
hebat ini ya. Seperti kalian juga anak hebat. Materi kita yaitu materi SD kelas 5. Itu kalau di buku itu ada di halaman 7 mulai dari 72. Temanya panas dan perpindahannya, subtema 2 perpindahan panas di sekitar kita pada pembelajaran pertama. Jadi kalian tujuan belajar hari ini yaitu akan mengetahui bagaimana perpindahan panas ya. Panas bagaimana cara perpindahannya. Seperti itu. Itu yang harus kalian pahami nanti. Karena setiap belajar itu kita harus punya tujuan. Perpindahan panas. Nah, nanti ini ada satu kata. Nah, ini ya. Perpindahan panas. Jadi ini tujuan belajarnya. Nah, kita lanjutkan. Apakah itu panas? Ya. Apakah? Nih lihat. Ini orang sedang apa? Masak. Nah, pernah tidak kalian membantu ibu kalian memasak di dapur? Pernah? Kalau masak biasanya pakai apa sih untuk memanaskan? Pakai apa buat masak yang panas? Kalau ada kompor, tidak ada apinya, panas di dalam. Tidak masa panas. Tidak soalan duduk alan. Saya jadi calon teman ya. Mana makan di teke. Ya. Ayo bot. Perpindahan panas, ya. Nah, ini coba lihat. Oh, lihat ada gambar orang sedang apa? Masak. Ibu dengan anaknya. Ini ada apa? Pancing. Siapa ini? Siti apa? Ini gambar ayunan. Bukan tuyul. Kalau tuyul nggak pakai baju. Ya. Nah, perpindahan panas atau kalor. Ya. Nah, ini bisa kita jumpai dalam proses memasak. Tahukah kamu mengapa kompor api kompor dapat memanaskan air dalam pancing sehingga sayuran yang ada di dalam pancing menjadi matang? Tahu tidak? Kenapa Lan? Ayo, katanya tahu. Kenapa? Ya, sehingga tahukah kamu mengapa api kompor dapat memanaskan air? Ya, dan dalam pancing sehingga sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang. Tahu alasannya kenapa? Apa? Panas apa? Panas? Panas apa? Panas api. Panas api mengenai logam. Pancing. Di dalam pancing ada air mendidih. Sehingga begitu sayuran dimasukkan maka sayuran tadi akan matang. Nih penjelasannya lihat. Perhatikan. Alan Budi Kusuma. The King of Beer. Ya, perhatikan. Proses memasak ini kan ada nasi ya, air sendiri. Ya. Perhatikan. Nah, ini panas api dari kompor gitu kan. Ini kan dimulai dari panas api dulu. Akan membuat pancing menjadi panas. Nah, panas, maka kan terkena logam pancing tadi membuat air di atasnya mendidih. Pada saat sayuran dimasukkan ke air yang mendidih, maka sayuran tadi akan matang. Nah, nih perhatikan. Ini gambar apa ini? Ini gambar apa? Jarak antara mata
dengan jarak seperti itu udah mabok itu berapa pusri? Kalau mabok gitu kan. Ke Jakarta sudah mabok habis 10 resek gitu kan, apalagi 152 juta. Enggak salah lagi. Ya. Lanjut. Nah, ini jaraknya ya, 152.000 juta. Ini sangat jauh sekali gitu kan. Panas dari matahari berpindah atau merambat ke bumi sehingga kita berada di bumi dapat merasakan hangatnya sinar matahari. Lanjut. Panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Ya, tadi katakan di awal kan apa panas dapat berpindah berapa? Yaitu dapat berpindah dari suhu yang lebih rendah dan ke suhu dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Nah, perpindahan panas tadi bisa dilakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama konduksi, yang kedua konveksi, dan yang ketiga radiasi. Konduksi, konveksi, radiasi. Perbedaan panas atau kalor. Pernahkah kamu membantu ibu memasak sayur? Kamu mengapa api kompor dapat memanaskan air dalam panci? Itu dia, sambil dilihat di buku tematiknya. Ya kan, ada kan? Ada tidak? Sambil dilihat, bisa lihat ke depan juga. Nah, pernahkah kamu membantu ibu memasak sayur? Tahukah kamu mengapa api kompor dapat memanaskan air dalam panci sehingga sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang? Jika kamu memasak sayuran, panas dari api kompor berpindah ke dalam panci. Kemudian panas tersebut berpindah ke dalam air sehingga air menjadi panas dan sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang. Peristiwa tersebut membuktikan bahwa panas keadaan bumi kita ini. Terbayang tidak? Saya Bagaimana? ingin panas, ingin angin, Dingin? dingin. Pastinya ya. Kalau malam hari juga tidak ada panas, tidak ada cahaya matahari, bagaimana? Dingin. Akhirnya di sini baterainya. Baterainya siapa? Dan matahari itu adalah alami, buatan dari siapa? Allah, buatan dari Tuhan, bukan seperti listrik PLN. Gitu kan? Nah, sambil perhatikan. Panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Bagaimana panas dapat berpindah? Panas dapat berpindah dari 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, sambil Bapak menerangkan, sambil Bapak menjelaskan, baik di depan ada bacaan ataupun di buku kalian juga ada. Nah, di sini Bapak sambil membagikan juga ya LKPD per kelompok. Nanti, karena ada hubungannya nanti. Kita perpindahan kalau ini ya, secara berkelompok. Nanti di sana di LKPD ada perpindahan panas atau kalor. Kalian dapat menuliskan nanti 3 jenis perpindahan panas atau kalor. Di sini kan ada 3 kotak kan? Ini jaringnya, maksudnya jaring perpindahan panas atau kalor ini melalui apa saja? Terus nanti tuliskan pemahamanmu tentang isi bacaan dalam tulisan 1 paragraf. Jadi bacaan ini kalian tuliskan menjadi 1 paragraf ya. Itu untuk LKPD. Jadi sambil Bapak menjelaskan, silakan nanti kalian juga setelah ini bisa mengerjakan LKPD. Panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Bagi konduksi adalah cara perpindahan panas menjadi jas penasaran seperti tidak pada. Contoh konduksi adalah panci logam yang panas karena diletakkan di atas kompor yang berapi. Konveksi adalah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan bagian jas penasaran. Misalnya air di dalam panci yang dipanaskan hingga mendidih. Dan radiasi adalah cara perpindahan panas
Ada 3 kan? Tuh, sesuai dengan bacaan. Tuh. Ayo. Ya iya. Tiga jenis perpindahan panas secara bersamaan. Oh, lihat nih. Ayo. Ayo, cepat. Ayo waktunya mau habis. Ayo. Ayo kelompok 4, ayo semangat. Diskusinya, Ayo diskusikan. Masing-masing paragraf. Ya. Lihat. Ini kan ada halaman selanjutnya kan? Lihat. Nih. Perpindahan kalau secara konduksi, lihat. Tuliskan nanti halaman. Coba perhatikan. Di halaman 73, di sana kan ada bacaan. Lihat halaman 73. Perpindahan panas secara konduksi. Ada berapa paragraf? Coba lihat ada berapa paragraf? 5. Silakan di sana kan ada kalian disuruh membaca, kemudian kalian menuliskan kalimat di setiap paragraf. Lihat halaman berapa? Nih lihat halamannya nih, lihat nih halaman 73. Tuh. Buka hal-hal penting dari bacaan tiap-tiap paragraf. Lihat halaman 75. Ininya. Nah, sini lihat baca. Oh, Bapak kasih kesempatan waktu 5 menit untuk membaca. Dalam hati halaman 73. Perpindahan kamar secara konduksi. Waktu dimulai. Baca. Sudah selesai membacanya? Nah, silakan tuliskan perpindahan dari secara konduksi tadi dari masing-masing paragraf. Tuliskan kata kunci dalam penting pada setiap paragraf. Coba kelompok 1. Baca lihat di depan. Paragraf pertama. Juru bicara kelompok 1 coba. Reski, baca Ki. Paragraf 1. Baca. Reski baca. Iya. Paragraf 1. Paragraf 1 dulu masa api kompor. Kamu membantu ibu. Iya, baca. Reski. Paragraf 1. Api kompor dapat memanaskan air dan sayuran di dalam panci. Panas tersebut berpindah ke dalam air sehingga air menjadi panas dan sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang. Lanjut. Kata kunci api
dan berpindah. Tuh cari nanti arti dari kata-kata kunci tadi. Rapi, yang keras, baca Pi. Paragraf 3. Panas berpindah dari benda yang bertelur tinggi ke benda yang bertelur rendah. Panas dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan reduksi. Kata kunci konveksi, konduksi, konveksi, dan reduksi. Siap, kelompok 4, amin. Lupa sih kamu. Api, terus kanan, sama lagi tuh di sana kan ada di buku juga. Ada berpindah, ada suhu, terus apa lagi? Matahari, terus apa lagi? Lihat itu di buku, buku kamu kan ada di situ kan? Ada pancaran, ada pendidikan. Kamu cari arti dari kata-kata tersebut. Nah, ini kata-kata kuncinya nih, ya nih. Ini yang kalian cari nih. Nah, ada api, panas, berpindah, suhu, logam, mendidih, dan pancaran. Itu cari arti dari kata-kata tersebut, ya. Silakan, Bapak beri waktu. Silakan diskusi kelompok, mulai. Api artinya apa? Panas artinya apa? Itu bisa mengerjakan di belakang LKPD itu. Bisa dituliskan. Tidak cukup. Sok diskusi. Api artinya apa? Di belakangnya bisa sok, di belakangnya. Ini kalau tidak tahu di belakangnya nemburi nih ya. Di buku ya ada, di depan juga ada. Silakan kamu cari arti dari kata-kata kunci tersebut.
Perpindahan di mana? Mana airnya? Ada airnya tidak anak-anak? Berpindah atau berpindahan? Yang benar deh, baca. Coba selanjutnya. Berat. Adanya ukuran kuantitatif terhadap Ulangi ya, Nak. Gimana bacanya? Apa artinya apa? Baca dulu dari awal. air panas itu Yang tidak tembus pandang. Logam, mineral yang tidak tembus pandang. Contohnya apa? Kalimat panci. Panci itu terbuat dari logam yang cukup Oh, dapat. ya kan? Logam. Logam itu kan banyak ya. Ada besi. Besi juga termasuk logam kan? Tembus pandang tidak? Emas. Bukan emas tukang bakso. Ya? Emas juga logam. Alan berdiri. Temani Rapi berdiri. Alan, no. P yang baca. Kamu berdiri Alan. Baca P. Berdiri Alan. Arti-arti dari kata-kata kunci. Gitu kan? Kalian bisa mencari berbagai macam arti dari suatu kata bisa menggunakan kamus besar bahasa Indonesia. Ya, gitu kan? Nah, ini coba lihat. Perpindahan panas secara konduktif. Tadi ya, jadi kenapa tadi Bapak menyuruh kalian nyanyi balonku sambil memindahkan buku? Nah, ini yang akan Bapak terangkan, yaitu perpindahan panas atau kalor secara konduktif atau melalui hantaran. Tadi yang dipindahkan apa? Buku kan? Betul tidak? Gitu. Tanpa memindahkan zat perantaranya. Yang berpindah hanya energi kalornya saja. Kalor diibaratkan bukunya tadi. Jadi yang pindah orangnya atau bukunya? Bukunya. Nah, kegiatan atau peristiwa konduksi diumpamakan dengan kegiatan memindahkan buku secara estafet yang dilakukan oleh kamu dan temanmu. Buku yang dipindahkan secara estafet kita umpamakan sebagai kalor dan orang-orang yang memindahkannya sebagai zat perantara. Ketika kamu dan teman-temanmu memindahkan buku secara estafet, yang berpindah hanya buku saja, sedangkan kamu dan temanmu sebagai perantara tetap diam di tempat, tidak berpindah. Begitu pula dengan peristiwa konduksi, hanya kalor yang berpindah dan zat perantaranya tetap. Tadi makanya Bapak di awal sebelum pelajaran dimulai, kalian sudah nyanyi balonku sambil memindahkan buku. Itulah materi kita hari ini. Perpindahan panas secara konduksi, yaitu kalornya, zat perantaranya mah tetap, gitu kan? Diumpamakan tadi memindahkan buku. Tadi siapa tuh? Bukunya si Eli berpindah ke Ani. Elinya pindah duduk tidak? Tidak, ya kan? Terus kamu tadi pegang bukunya siapa, Pi? Ajija. Ajijanya masih tetap di sana, ya kan? Bukunya pindah ke Rapi ke sini, betul tidak? Itu diumpamakan seperti itu, perpindahan secara konduksi. Paham? Perpindahan panas secara konduksi.
pindah ke siapa? Terapi, ya kan? Tadi bukunya Nopal sama siapa? Amin. Nopalnya di sini, tidak ikut ke sana. Nah, jadi hanya kalonnya saja. Kamu jangan terang-terangnya, diam aja. Betul kan? Itu konduksi seperti itu, ya. Itu yang harus kalian pahami. Nah, ini tadi yang kalian lakukan kan? Nah, ini satu berpindah ke sini, berpindah ke sini. Ini gambaran peristiwa perpindahan panas secara konduksi yang sudah dilakukan sebelum kamu bakal terangkan apa itu konduksi. Sekarang paham konduksi? Paham. Kalau tidak paham ya nanti bacalah. Baca lagi. Nah, ini lihat nih. Kata yang kamu lakukan persis tidak? Sama. Cuma kamu mah tadi sambil nyanyi, ini mah menang. Diam. Nah, ini yang akan Bapak praktekkan. Coba. Nah. Sekarang Bapak akan balikan LKPD lagi. Kelompok 3. Ini mah kamu belajar secara langsung. Nah. Balikan kelompok sini satu. Nih, Bapak kasih air panas. Nanti ikuti petunjuk. Ini ambil nih. Nomor 1 nih. 2, kelompok 3, kelompok 4. Ini ambil satu-satu. Nah. Nih, sok duduk dulu. Nanti Bapak mutar yang ngasih air panas. Lihat LKPD-nya, lihat. Apa saja yang harus dilakukan? Nanti tuliskan. Nih, mana dulu nih? Ini kelompok 1, Bapak kasih air panasnya dulu. Berbahaya ini. Ambil dulu sendoknya. Awas hati-hati ya. 2. Ini bukan ngasih. Hah? Ya sama aja lah. Kalau lupa, kalau 3. Nih, lakukan caranya seperti di LKPD. Panas 5 bulan. Oh, alat suruh praktek. Nah, lakukan cara-cara seperti di LKPD tadi. Mana ada LKPD-nya dibaca tuh, lihat. Ini LKPD. Ini lihat yang sudah dibagikan. Lihat, baca di sana sama-sama. Ya kan? Nah, bareng-bareng sob. Praktekan bersama-sama. Wah, praktekan itu. Ya, kamu merasakan semua, harus merasakan. Nanti hasilnya kamu catat di LKPD itu. Nanti kamu catat hasilnya di LKPD. Tuh, sama-sama merasakan semua. Ya. Coba lihat mana dirinya mana, jarinya mana. Coba tunjuk. Cobaan. Lihat itu makanya menuliskan di sana hasilnya. So, ada yang menuliskan, ada yang merasakan. Ya. Kita lihat hasilnya bisa
APD-nya. Tahan. Depan, rapi ke sih. Rapi. Taruh rapi. Kamu satu ini. Dari kelompok 3 dulu. Iya, bacakan yang keras. Anggotanya siapa? Nah, ya diam dulu toh. Bacakan soalnya itu. Itu yang ada tulisannya intinya. Nih. Catat apa saja yang kamu rasakan. Terus bawahnya. Lagi ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Ini udah Pak. Nah,
bedanya kalau digambar ini mah termosnya warna apa lah? Ini udah warna apa ini? Merah. Tadi Bapak yang masukkan termosnya warna apa? Kemudian ini dimasukkan sendok ke dalam gelas yang berisi air panas. Kamu rasakan akan terasa bagaimana? Hangat. Ya. Ini contoh perpindahan panas secara konstruksi. Merasakan hangat semua atau panas semua tadi? Nah, ini contoh lain. Kalau kita menggoreng gorengan, gitu kan? Namanya bakso atau biji di depan lagi goreng. Jangan coba-coba tanganmu dimasukkan ke minyak. Atau pada saat menyetrika baju. Gambar apa ini lah? Gambar apa lah? Setrika, ya. Nah, nih. Iya. Nah, coba kita sambil menyimpulkan secara bersama-sama. Saat membuat teh, memegang salah satu teh. Nah, ini juga sama kan? Nah, pada saat kalau kita memegang sendok, kita bikin kopi, bikin teh, juga kita kan akan terasa hangat kan? Pada saat, apalagi pada saat masak yang pakai kadar, pakai minyak goreng itu. Ataupun kalau kamu mau masak air yang panas, harus pakai apa alatnya? Cepal. Kalau pancinya kamu pegang langsung, maka tanganmu akan melepuh. Karena itu ya namanya cepal. Karena itu kan terbuat dari logam. Terbuat dari logam. Panci atau kata tadi. Ya. Berdasarkan bacaan di atas. Dalam kegiatan berikut. Nah, ya. Kita simpulkan bersama-sama. Nah, ini. Kan kita sudah belajar ya perpindahan panas secara konduksi. Jadi perpindahan panas yang pindah apanya tadi? Panasnya. Jadi panasnya pindah tidak? Tidak, ya. Terus kalian juga sudah belajar tadi bahasa Indonesia mengartikan. Jadi kalau ada kata-kata yang sulit, kita bisa mencari arti kata-kata tersebut di mana? Di kamus. Atau alam benar di online bisa. Sekarang ada kamus online. Kalau punya perangkatnya, kan? Oh ya. Nah, paham tentang perpindahan panas secara konduksi? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, ini sebagai tugas kalian nanti di rumah. Tuliskan beberapa contoh peristiwa perpindahan panas secara konduksi yang kamu jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Yang kalian jumpai sehari-hari. Nanti. Ya. Dari pelajaran hari ini.
secara konveksi dan secara radiasi besok akan Bapak lanjutkan. Jadi berubah dulu sekarang secara produksi. Itu perpindahan panas tanpa berpindahnya jam perantara. Jam perantaranya ada. Dan untuk memantapkan materi kita sebelum Bapak tutup, Bapak punya kuis nih, masih ada tidak?
pada air panas. Kecuali. Coba punya Resti kita Kecuali lihat dulu. panas. Lihat dulu. Oh, salah. Yang benar adalah air panas ketika mendidih dalam panci, kan kecuali tadi. Ya. Nah, ini coba. Masih ada pertanyaan. Apa, Sasa? Radiasi kata-kata. Coba. Yang salah. Wah, betul. Strik katanya tuh. Double. Jackpot. Strik booster tuh. Wah, dapat penghargaan. Naik lagi. Oh iya, betul. Nah, sudah. Oke. Apa? Ani tadi yang ngacung duluan. Dengan zat perantara. Ini. Panas dapat tersinar dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Betul atau salah ya? Ya. Kita kirimkan bukit. Naik lagi. Salah masakannya. Hah? Yang keras ya, Bapak Bi. Belahnya kan itu kan. Oh, masuk belahnya kedinginan. Belahnya dingin. Sekarang ini. Angin barat dan angin laut. Apa? Wong bersih katanya, coba lihat. Ada salah ya? Nggak apa-apa, supaya besok kita pelajaran selanjutnya lebih hafal. Jadi yang merupakan prinsip konstruksi. Mana yuk, ayo TikTok. Salah ya. Anda salah ya. Ya seneng ya kalau pakai kuisis ya. Nanti untuk kuisis kalau yang ini Bapak share di grup kelas. Iya ya. Terima. Itulah pelajaran kita hari ini. Kita akan melanjutkan kembali pada pelajaran yang berikutnya. Jangan lupa tarik tugasnya. Sekian, terima kasih atas antusias kalian selama belajar hari ini ya. Jadi nanti kita